ketemu lagi dengan Lause minggu ini. Ya, Lause di sini ditemani oleh teman Lause yang baru. Ya, namanya adalah, ayo siapa namamu? Jenny. Ya, namanya Jenny. Ya, Jenny, apa kabarmu? Saya bergerak, mengapa kau bergerak? Saya bergerak, apa sebabnya? Saya bergerak, mengapa kau bergerak? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergerak, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi pada cinta Tuhan, setiap malamku selalu bergerak. Oh, lagunya ternyata Jenny ini sedang bergirang adik-adik karena dia punya Tuhan. Benar Jenny? Iya. Wah. Oke, sekarang Jenny duduk dulu ya. Kita mau nyanyi sama-sama ya di sekolah minggu ya. Sekarang seperti yang tadi Jenny nyanyi lagunya, kita mau nyanyikan sama-sama ya adik-adik ya. Langsung mau kasih tahu bahwa lagu yang dinyanyikan Jenny tadi ternyata bukan satu lagu, tapi ada 4 lagu adik-adik. Ya, ada 4 lagu. Kita nyanyikan sama-sama ya, 4 lagu dijadikan jadi satu. Luar biasa Tuhan kita ya, oke? Kita nyanyikan sama-sama ya. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Oh, giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan ada di dalam hidup kami. Sehingga kami selalu bergirang, kami selalu bersuka cita. Karena Tuhan selalu menghibur kami. Meskipun kami sedang di rumah saja, meskipun kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami, meskipun kami tidak bisa ke rumah Tuhan, tapi kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami di hati kami, selalu menghibur kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ada yang tahu minggu ini kita memperingati hari apa? Kita memperingati hari Thanksgiving. Nah, itu adalah hari mengucap syukur. Mengucap syukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Makanan, pakaian, semuanya Tuhan yang berikan. Kita mau memuji Tuhan, kita nyanyikan segala puji syukur hanya bagi Tuhan saja. Oke? Disampaikan. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan tempat duduk yang enak, kita mau duduk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, kembali kita boleh bersama-sama bertemu dan belajar firman Tuhan. Adik-adik masih ingat gak? Minggu lalu dan 2 minggu yang lalu, kita belajar tentang siapa? Kita belajar tentang orang-orang yang taat kepada Tuhan. Siapa itu? Daniel. Betul adik-adik, Daniel. Nah, hari ini kita mau melihat lagi sebuah sifat Daniel yang baik yang harus kita teladani. Sifat dia yang berhubungan dengan Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menyanyi, memuji Tuhan. Kami boleh berdoa, mengucap syukur dan memohon berkat dan pimpinan Tuhan. Kami juga boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami rindu agar kami bisa melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan sehari-hari. Kami belajar dengan baik, menyimpan dengan baik, dan melakukannya. Tolong kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik,
Hari ini kita mau belajar di dalam firman Tuhan, di dalam melanjutkan kitab Daniel. Cerita hari ini diambil dari Daniel pasal yang ke-6. Mengisahkan tentang Daniel yang begitu taat kepada Tuhan. Dia diberi hikmat kepintaran oleh Tuhan. Akhirnya Daniel dipilih dan diangkat menjadi seorang petinggi kerajaan. Daniel orang yang setia, dia benar, lalu dia suka sekali berdoa. Dia berdoa setiap harinya. Karena sifatnya tersebut, maka raja waktu itu, Raja Darius, berencana menjadikan Daniel pejabat paling tinggi. Wah, Daniel mau diangkat menjadi pejabat yang paling tinggi jabatannya. Tetapi mendengar itu tentu saja pejabat-pejabat tinggi lainnya tidak senang. Mereka tidak senang karena Daniel yang diangkat. Karena itu, maka teman-teman itu mulai menyusun rencana yang jahat. Mereka ngobrol. Mereka bilang, lihat, Daniel nanti mau diangkat menjadi pejabat yang paling tinggi. Lalu bagaimana dengan kita? Teman, mari kita mencoba mencari apa yang menjadi kelemahan Daniel, sehingga nantinya dia bisa dihukum. Lalu mereka berpikir dan memperhatikan apa yang menjadi kelemahan Daniel. Mereka tidak mendapatkan satupun kelemahan Daniel itu. Lalu di dalam perhatian mereka memperhatikan Daniel itu adalah orang yang senang, rajin berdoa. Setiap hari dia berdoa 3 kali kepada Tuhan. Lalu mereka katakan, kalau begitu, maka kita mau menjebak Daniel supaya dia melakukan hukum dari Tuhan. Lalu para pejabat itu datang kepada Raja Darius dan mengatakan kepada Raja Darius, Raja yang terhormat, mari kita buat peraturan. Kita buat sebuah peraturan bahwa siapa yang tidak menyembah raja, maka dia harus dihukum. Ketika Raja Darius mendengar, Raja Darius setuju. Maka orang-orang tersebut membuat peraturan itu. Dan mereka mengumumkan, hai semua orang yang ada di kerajaan Darius. Ingat, hanya kepada Darius saja kalian harus menyembah dan meminta. Tidak boleh kepada dewa atau Tuhan yang lain. Wah, adik-adik, bagaimana dengan Daniel yang senang berdoa kepada Tuhan? Ketika Daniel mendengar itu, Daniel tidak takut. Dia tetap datang. Dia dalam ruangannya menyembah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Pada saat itu, maka pejabat-pejabat yang lainnya yang iri dengan Daniel datang kepada Raja Darius, menangkap Daniel, lalu mengatakan kepada Raja Darius, Raja Darius, Daniel ini melanggar perintahmu. Dia berdoa kepada Tuhan. Raja Darius sangat sedih karena Daniel itu adalah teman baiknya. Dia sedih karena Daniel harus dihukum. Lalu Raja Darius katakan, dia itu sahabat saya.
Lalu teman-teman pejabat tinggi yang lainnya mengatakan, tidak boleh raja, karena raja sudah mengatakan hal itu, maka Daniel harus dihukum. Raja sedih karena Daniel yang dia kasihi akan dihukum. Tapi tidak ada cara lain. Walaupun raja sedih, dia harus menghukum Daniel. Akhirnya adik-adik, pengawal menangkap Daniel dan dibawa ke depan gua singa. Dibukanya pintu gua singa. Lalu Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja yang lagi sedih, dia berkata, Daniel, semoga Tuhan menyelamatkan engkau. Akhirnya pintu gua itu ditutup. Daniel yang berada di dalam gua, dia berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Walaupun mungkin ada rasa takutnya. Di dalam gua yang gelap, dia tetap berdoa. Di dalam istana, Raja Darius itu sangat gelisah sekali. Dia memikirkan bagaimana nasib Daniel nantinya. Apakah singa-singa itu akan makan dia? Dia sepanjang malam, Darius itu tidak bisa tidur. Bolak-balik, putar kiri, putar kanan. Dalam hatinya gelisah, bagaimana dengan Daniel? Pada keesokan harinya, pagi-pagi benar, Raja Darius berlari, pergi ke gua singa tersebut. Setelah sampai di sana, Raja Darius bersukacita. Mengapa? Karena ketika pintu goa itu dibuka, Daniel tidak mengalami luka apa-apa. Dia dalam keadaan yang baik, sehat, bahkan bersukacita. Lalu Darius mengatakan, keluarkan Daniel dari gua singa itu, keluarkan dia. Akhirnya pengawal mengeluarkan Daniel dari gua singa. Setelah itu, Raja Darius bertanya, bagaimana? Kenapa kok kamu tidak dilukai oleh singa-singa? Maka Daniel menceritakan. Setelah raja menutup gua singa itu, tempat itu menjadi sangat gelap. Lalu saya berdoa memohon kepada Tuhan untuk melindungi saya. Tiba-tiba Allah mengirim malaikatnya dan menutup semua mulut singa itu. Sehingga singa-singa itu tidak melukai saya dan tidak menggigit saya. Raja sangat bersukacita sekali. Lalu raja tahu bahwa petinggi-petinggi, pejabat-pejabat yang lainnya yang menyebabkan Daniel dibuang ke lubang singa adalah pejabat-pejabat yang berbuat jahat. Karena itu, Raja Darius memerintahkan, lemparkan para pejabat itu ke gua singa. Karena mereka mencelakai orang benar. Akhirnya, adik-adik, Raja Darius memerintahkan semua orang harus menyembah Allahnya Daniel. Lalu Daniel diangkat menjadi pejabat tinggi di dalam kerajaan Raja Darius. Adik-adik, hebat ya? Hebat sekali. Tapi adik-adik, siapa yang hebat sih? Daniel? Iya, Daniel hebat.
Tapi yang lebih hebat itu adalah Allah yang disembah oleh Daniel. Allah yang hebat. Allah dapat melakukan segala sesuatu. Dan Allah hadir dimanapun juga. Allah mengirim malaikatnya untuk mencegah singa-singa memakan Daniel. Di dalam goa yang gelap, Allah hadir dan melindungi Daniel. Adik-adik, Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang mendengarkan doa anak-anaknya. Ketika Daniel menghadapi bahaya, ditangkap, dia berdoa kepada Allah. Lalu saya yakin sekali, saat Daniel masuk lubang singa, dia juga berdoa kepada Allah. Dan Allah mendengar doa Daniel dan bertindak. Adik-adik, Allah yang disembah oleh Daniel itu juga sama dengan Allah kita. Tuhan Yesus adalah Allah kita. Dia berkuasa, dia mendengarkan doa kita. Dia menjaga, dia memelihara kita. Bahkan dia menyelamatkan kita dari hukuman maut. Tuhan Yesus menghapus dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus juga ingin kita berdoa kepada Dia. Tuhan Yesus mendengarkan apa yang kita doakan. Adik-adik, mari kita terus berdoa kepada Allah. Bukan saja pada waktu kita membutuhkan atau menginginkan sesuatu, tetapi kita harus berdoa setiap saat. Seperti Daniel, setiap waktu, saat kita bangun dari tidur, wah hari udah pagi kita bisa bangun. Mari kita berdoa berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah melindungi kita saat kita istirahat. Ketika kita mau belajar, mau sekolah, waktu mau online. Sebelum belajar mari kita berdoa berterima kasih dulu. Mengapa? Karena kita masih diberi kesempatan untuk belajar, untuk sekolah. Lalu kalau pada saat kita mau makan, mari kita berdoa dulu. Mengucap syukur karena kita memperoleh makanan. Mengucap syukur karena mama, papa menyiapkan makanan untuk kita. Adik-adik, kita harus berdoa dengan baik. Dan ingat, berdoa jangan buru-buru ya. Karena kita berbicara dengan Tuhan. Kita harus berdoa dengan baik dan sungguh-sungguh. Maukah adik-adik melakukannya? Tuhan Yesus mendengarkan doa kita. Dan kita ingin berbicara kepada Dia. Mama dan papa ajaklah dan ajarkan adik-adik untuk berdoa secara teratur ya. Terlebih lagi adik-adik yang masih kecil. Ya, berdoalah setiap saat, berdoalah setiap waktu. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri, mari kita membaca ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini diambil dari Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-11b. Ya, bunyinya demikian. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, maksudnya Daniel, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Sekali lagi ya. Daniel pasal yang ke-6 ayat 11b. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat ini mencatat
Daniel itu berdoa 3 kali sehari. Dia berdoa, dia memuji Allah. Dan itu dilakukan setiap hari. Biasa dia lakukan. Adik-adik ingat dan harus melakukannya. Allah mendengar doa kita. Dan mari kita juga mau berdoa, berbicara dengan Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Karena hari ini kembali kami boleh belajar bahwa Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau mau berbicara dengan kami. Dan Engkau ingin kami berbicara kepadamu. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk berdoa senantiasa. Berdoa secara teratur. Berdoa setiap saat. Dan yakinkan kami bahwa Tuhan mendengar doa kami. Dan Tuhan berkuasa untuk memenuhi apa yang kami doakan. Berkati setiap kami anak-anak-Mu. Berilah hati yang setia dan taat kepada firman Tuhan. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Mari kita melakukan firman Tuhan. Berdoa senantiasa. Tuhan memberkati kita. Nah, adik-adik sudah dengar firman Tuhan tadi tentang Daniel di Goa Singa. Nah, kita harus seperti Daniel ya, yang tetap setia, yang tetap pegang kebenaran, tetap pegang firman Tuhan di dalam hidupnya. Oke, kita nyanyikan lagu Daniel. Ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, kita sama-sama belajar ya. Kita nyanyikan lagu Daniel supaya kita mengingat bahwa firman Tuhan ini mengajarkan kita tentang seperti Daniel yang tetap setia kepada Tuhan. Oke? Musik. Selamat mengerjakan aktivitas.